Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama dalam majelis ilmu ini akan melanjutkan kajian tentang kitab Minhatul Allam Syarah Bulughul Maram. Dan di pertemuan kali ini kita akan mengulang sekilas tentang hadis yang pernah kita bahas di pertemuan kemarin. Hadis berkenaan tentang sucinya air liur unta. Sucinya air liur unta berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis dari sahabat Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina." Suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami di Mina, wa huwa ala rahilatihi, dan beliau ketika berkhutbah berada di atas kendaraannya. Jadi Rasulullah SAW berkhutbah bukan di atas mimbar, tetapi berada di atas kendaraannya. Walu'abuha yasilu ala katifi. Kemudian Amr ibn Kharijah, beliau katakan, air liurnya unta mengalir menetes di pundakku. Berarti pundaknya Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu wa ardah. Wa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita dapatkan beberapa faedah ilmu. Yang pertama, semestinya seseorang kalau dia berkhutbah mesti mengambil tempat yang tinggi. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kasus ini adalah beliau ketika akan berceramah, beliau mengambil tempat yang tinggi. Demikian juga dalam kondisi yang lain, ketika beliau akan berceramah, beliau berada di atas minbar, demikian juga di atas kursi dan yang semisalnya. Ya. Dan ini manfaatnya adalah untuk lebih didengar dan suaranya lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami oleh mad'u ataupun audiens dengan hadis ini. Kemudian faidah ataupun manfaat kisah ini menunjukkan kepada kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan umat Islam tentang syariat Islam, sehingga kita dapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau berkendaraan ketika dibutuhkan untuk menyampaikan ilmu, maka beliau berceramah. Dan semestinya seseorang yang mempunyai amanah ataupun sebagai pemimpin, baik lingkupnya kecil ataupun apalagi besar, ketika dia menjadi pemimpin, ketika dibutuhkan suaranya untuk bersuara menjelaskan kepada masyarakatnya, maka dalam kondisi apapun ketika hal tersebut dibutuhkan, maka mestilah dia berbicara untuk mengajarkan mereka, terlebih dalam perkara-perkara ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya, dengan hadis ini kita dapatkan pelajaran bahwasanya seseorang diperbolehkan menyampaikan khutbah di atas kendaraan, dan ini hukumnya adalah mubah. Hal ini kita katakan mubah dikarenakan ada hadis yang lain
yang melarang berceramah di atas kendaraan. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum an tattakhidhu dhuhura dawabikum manabir." Hendaklah kalian menjauhi atau janganlah kalian menjadikan punggung-punggung kendaraan kalian itu sebagai minbar. Fa innallaha innama sakhkharaha lakum litablughakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyaqqil anfus. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menundukkan binatang-binatang kalian, artinya kendaraan-kendaraan kalian, untuk kalian sebagai sarana menghantarkan kalian ke negeri yang kalian belum menujunya, ya. Ke negeri yang belum kalian sampai kepadanya ataupun belum menuju ke tempat tersebut illa bisyaqqil anfus, kecuali dengan kondisi jiwa yang berat. Ini artinya fungsi untuk adanya kendaraan. Wa ja'ala lakumul arda fa'alaiha faqdu hajatikum. Dan Allah menjadikan untuk kalian bumi, maka hendaklah kalian menunaikan kebutuhan kalian dengan adanya sarana berupa kendaraan-kendaraan kalian. Fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita dapatkan adanya larangan. Kemudian dalam hadis yang kita bahas saat ini adanya pembolehan, ya, pembolehan menyampaikan khutbah atau menjadikan kendaraan kita seperti minbar. Dengan catatan, kata penulis, dengan catatan apa? Larangan dalam hadis tadi berkaitan dalam kondisi yang sibuk. Ini ilah yang disebutkan oleh penulis. Artinya untuk menggabungkan dua dalil yang sahih ini tidak mungkin kita apa? Menghilangkan satu dalil dan mengambil dalil yang lain. Dan dalam kaidah usul fikih, ketika terjadi at-ta'arud bainal adillah, terjadi kontradiktif antara dua dalil, yang mana dalil tersebut adalah sama-sama kuatnya, maka tarikat ataupun tarikat itu cara, Pak. Cara yang pertama ketika dalilnya sama-sama sahih adalah al-jam'u, menggabungkan. Jadi tolong diingat metode kita ketika mendapatkan dalil yang sama-sama sahih, ketika masih mungkin menggabungkan maka gabungkan. Maka para ulama usul fikih mengatakan al-jam'u aula minat tarjih. Menggabungkan dalil lebih utama daripada mengambil satu dalil meninggalkan dalil yang lain. Karena dalilnya kuat. Kecuali kalau yang satunya lemah, yang satunya kuat, jelas. Ya, ini dalam kondisi kita sekarang ini adalah kondisinya dalilnya sama-sama kuat, sama-sama sahih. Maka caranya adalah gabungkan. Jadi kondisi Rasulullah SAW ceramah di atas kendaraannya di kota Mina ini ketika kondisinya tidak sedang sibuk. Dan kita tahu ikhwan, sedang musim haji, kalau sedang sibuk boro-boro orang mau mendengar khutbah kita. Betul tidak? Mendingan kita menuju tempat yang kita targetkan. Dan ini kondisinya yang dimaksud oleh kasus ini. Jadi Rasulullah SAW berceramah kemudian didengarkan oleh umatnya ini dalam kondisi beliau tenang mendapatkan mad'unya. Audiensnya adalah fokus kepada apa yang beliau ucapkan. Ya. Tidak ada urusan yang lain yang menyibukkan pikiran mereka, sehingga mereka fokus pikirannya kepada yang didengar dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Ini kondisinya. Adapun kondisi larangan ini adalah tatkala kondisinya umat Islam sedang sibuk dengan urusannya masing-masing di atas kendaraannya masing-masing. Sehingga kita tidak akan menghilangkan satu dalil mengambil dalil yang lain. Kemudian dengan hadits ini kita dapatkan pelajaran ataupun hukum yang selanjutnya adalah sucinya air liur binatang. Ya, air liur binatang ternak itu suci. Saya katakan ini adalah penulis mengatakan binatang ternak. Adapun air liur anjing sudah jelas ada dalilnya. Demikian juga air liur babi itu bukan ternak. Karena konteks ternak di sini adalah yang berternak orang Islam. Ya, jangan mengatakan Ustaz, babi saat ini sudah diternak Ustaz. Oleh siapa?
orang Islam. Taib. Berarti orang Islam tersebut sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka tidak bisa kita jadikan hujah. Ya. Jadi kalau babi dijadikan ternak oleh umat Islam saat ini misalkan waliyadzubillah, kita katakan dia menyelisih dalil. Karena babi, apa saja yang dimaksud dengan babi, makanannya ataupun seluruh kalimat babi itu diharamkan. Mau diperjualbelikan dalam kondisi bangkai atau disembelih tetap diharamkan. Maka tidak mungkin kita beternak dengan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi di sini kaitannya adalah berkaitan dengan sucinya air liur binatang ternak yang ternak tersebut halal diternakan. Ya. Apa itu? Binatang ternak antum. Kalau ayam ada air liurnya tidak, Pak? Katakan kalau ada, begitu loh maksudnya. Katakan kalau ada itu ayam air liurnya, tapi saya sampai saat ini belum pernah mendapatkan ayam air liurnya. Ya kalau kambing mungkin, sapi gitu ya, atau kerbau ya. Ini ada, tetapi kalau ayam wallahu ta'ala. Katakan kalau ada maka dia suci, sebagaimana juga kambing ataupun kerbau, ya. Kenapa? Dikarenakan hal ini, letak sucinya ini dikuatkan juga dengan hadis yang lain. Ya, hadis yang lain kasusnya adalah Rasulullah SAW melihat air liur binatang ternak ini mengalir kepada pundaknya Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu. Jadi disaksikan oleh Rasulullah air liur tersebut menetes di pundaknya sahabat. Ya, dan Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan sahabat tersebut yang terkena pakaiannya air liur tersebut untuk mencuci pakaiannya. Ini menunjukkan apa, Yohan? Menunjukkan Rasulullah menyaksikan suatu kejadian yang Allah timpakan kepada seorang sahabat, tetapi kejadian tersebut didiamkan oleh Rasulullah. Dan diamnya Rasulullah bagian daripada sunnah. Ya, antum tahu definisi sunnah adalah apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah, apa saja yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya, dan ini termasuk kategori apa saja yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mungkin diam di dalam kemungkaran. Rasulullah SAW tidak akan diam ketika melihat kemungkaran. Kalau betul itu yang diharamkan, maka pasti langsung diingatkan. Ya, sebagaimana yang kita dapatkan ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau salah persepsi, memahami air mani itu najis. Ya, sehingga persepsinya Abu Hurairah radhiyallahu an ini tatkala berjumpa dengan Rasulullah, Abu Hurairah bersembunyi di belakang dinding. Belum mandi wajib, ya. Kemudian belum mandi wajib, kemudian bersalaman dengan Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau itu tadi tidak langsung bertemu dengan saya saja? Alasan Abu Hurairah waktu itu apa? Aku belum mandi wajib. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, Maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus. Orang beriman itu tidak najis. Ya, ini menunjukkan Abu Hurairah salah persepsi. Maka kalau kita dapatkan seorang sahabat, ya, pemahamannya salah, maka Rasulullah tidak mungkin diam. Demikian juga kasusnya ini. Kalaulah yang terjadi kepada sahabat ini, ya, Amr ibn Kharijah ini, terkena air liur binatang ternak tersebut adalah perkara yang diharamkan, pastinya Rasul tidak akan diam. Pasti langsung memerintahkan untuk mencucinya, pakaian yang kena air liur tersebut. Ya, kalaulah katakan Rasul tidak tahu, thayyib, Allah Maha tahu. Dan zaman Rasulullah masih hidup adalah zaman syariat Islam belum sempurna, kecuali tatkala ada penegasan dari Allah syariat Islam sempurna. Artinya di masa Nabi Muhammad SAW hidup dengan para sahabat, itu masa penyempurnaan ajaran Islam, termasuk kategori air liur ini. Artinya kalau Rasulullah tidak tahu, katakan Allah Maha tahu, pastinya Allah akan menegur dengan ayat ataupun dengan teguran-teguran yang lain. Dan ini tidak terjadi. Ya, dan hal ini ikhwan semakna mungkin dengan kasus yang lain. Kasus apa? Walau ta'ala alam, ana pernah menyampaikan di sini atau belum? Kasusnya tentang KB Islami.
KB Islami. Apa itu KB Islami? Azl. Ya. Azl ini KB Islami. KB Islami ini adalah istilahnya azl. Azl ini tidak diharamkan. Diperbolehkan sebagaimana yang diungkapkan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau katakan, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami ini mempraktekkan azl dan Al-Qur'an sedang turun temurun ayatnya. Artinya, kata beliau, azl ini apa, Pak? Mengeluarkan air mani di luar rahim. Ya. Jadi kalau seorang suami ingin mengatur jarak antara istrinya dengan suaminya boleh seperti itu. Tetapi azal di sini menurut jumhur ulama dimakruhkan, tapi boleh. Al ibahah ma'al karohah gitu. Jadi ada mubah tapi makruh. Kok mubah tapi makruh, Ustaz? Mubah dari sisi hukum, makruh dari sisi hukum yang lain. Mubah bagi pelakunya, seorang suami melaksanakan hal tersebut mubah. Karena di zaman Rasulullah SAW, Ibn Abbas mengatakan kami itu mempraktekkan hal itu dan Al-Quran turun temurun, ayat turun, dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan azal itu diharamkan. Artinya boleh. Di satu sisi boleh. Bagi pihak pelaku dari pihak suami dia boleh, tapi dari pihak istri dia terkena kalimat makruh. Bagi siapa? Suaminya. Imbasnya kepada si istri. Dia kurang puas. Dan disitulah bagi seorang suami mesti menggabungkan kata puas dengan kata boleh dalam hubungan intim ini, sehingga hubungan suami istri dalam rumah tangga itu harmonis karena sebab apa? Saling memahami ilmu agama ini. Taib. Jadi ini kita katakan. Demikian juga kasus azal ini. Ya. Kasus azal adalah perkara yang dibolehkan dan didiamkan dan tidak dilarang. Artinya menunjukkan apa? Tidak dikerjakan Rasulullah tapi dikerjakan oleh para sahabat. Taib. Ini maksudnya untuk menambah kasus contoh di sini. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan binatang ternak tadi yang air liurnya adalah suci, ini jelas saya katakan tadi untuk menegaskan binatang ternak yang diternak muslim dan binatang ternak yang dihalalkan untuk dimakan, ya. Maka dengan hal ini air liurnya suci, kencingnya suci, beraknya suci. Maka bapak-bapak kalau kena kotoran kambing, sapi, unta, suci. Ya. Kenapa? Dan ini adalah kaidah yang disepakati para ulama, dan hal ini pun disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhi. Seluruh binatang yang halal dimakan, maka kotorannya bukan halal dimakan. Seluruh binatang yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya adalah suci. Itu kaidahnya yang mesti kita ingat, sehingga kita tidak perlu bingung tatkala mendapatkan ada ayam, ya, kotorannya cerot di sana cerot di sini, itu suci. Tetapi untuk melihat dia bersih atau tidak, keindahan suatu tempat, jelas itu lain lagi urusannya. Tapi secara hukum dia suci atau najis, kita katakan itu suci. Untuk apa ini? Untuk mengajarkan kepada kita tidak ada kewajiban dari Allah untuk memperbaharui wudu tatkala badan kita terkena kotoran binatang ternak tersebut, ya. Sama seperti orang terkena tanah atau dan seterusnya, barang-barang yang suci. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan, ada tambahan dari penulis berkaitan dengan dalil diperbolehkannya hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau katakan Rasulullah SAW bersabda dari hadis Jabir ibn Samurah. Beliau katakan, usalli fi marabidil ghanam. Jadi beliau mengkonsultasikan dirinya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh saya sholat di tempat-tempat tinggalnya binatang ternak, artinya di kandang-kandang binatang ternak. Antum suatu saat misalkan
Ikhwan, ini kelebihan Islam kepada umat Islam terakhir ini, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Salah satunya apa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Dijadikan, ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan umatnya yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Dijadikan bumi ini masjid dan suci, kecuali nanti ada dalil yang lain. Taib, sekarang ada pertanyaan, tempat di mana saja antum ikhwan ya mendapatkan waktu sholat, maka antum kerjakan sholat walaupun di padang pasir. Artinya tidak perlu cari masjid. Kalau umat Islam sebelum umat Nabi Muhammad, saya katakan umat Islam sebelum umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Islam itu bukan hanya umat Nabi Muhammad. Ya, Allah katakan apa? Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah Allah yang menamakan kalian Islam kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad wa fi hada, dan kepada umat Islam Nabi Muhammad ini. Ya, maka umat Islam itu adalah umat dari semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Ibrahim pun disebutkan oleh Allah dengan tegas dalam Al-Quran. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, ketika orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim orang Nasrani, maka Allah jawab dalam Al-Quran, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, bukanlah Ibrahim itu Nasrani, tetapi dia itu adalah seorang yang hanif, lurus, dan dia orang yang muslim dan tidak pernah menyekutukan Allah. Karena orang Yahudi menyekutukan Allah, orang Nasrani menyekutukan Allah. Adapun orang Islam tidak pernah menyekutukan Allah. Adapun kalau ada orang Islam menyekutukan Allah, dia meniru Yahudi atau meniru orang Nasrani. Tapi ikhwan, di sini kita katakan Rasulullah ditanya, bolehkah kami ini sholat atau saya ini sholat boleh nggak di tempat di kandang-kandang binatang ternak? Apa kata Rasulullah? Naam, boleh. Boleh ikhwan. Ya. Kemudian sahabat ini berkata, Jabir ibn Samurah bertanya lagi, usolli fi mabarikil ibil? Apakah aku boleh sholat di kandang-kandang unta? Lebih khusus. Ya. Kalau tadi umum binatang-binatang ternak, ini lebih khusus. Boleh nggak aku sholat di tempat-tempat binatang kandang unta? Apa kata Rasulullah? La. Ya, padahal tadi boleh, sekarang jadi tatkala dikhususkan jadi la. Bagaimana Ustaz ini? Taib. Dan hadis ini hadis muttafaqun alaih, sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi. Taib. Apa maksudnya kita sholat di kandangnya unta? Padahal sholat di kandang-kandang yang lain diperbolehkan. Hal ini disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan sanadnya adalah sahih. Ketika Al-Bara ibn Azib, beliau berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang sholat di tempat-tempat unta. Alasannya apa? Padahal unta bagian dari binatang ternak, bukan Pak? Ternak. Buktinya Rasulullah punya binatang ternak yang banyak dari unta. Demikian juga kebiasaan orang Arab punya ternak unta. Taib. Alasannya apa? Kita tidak boleh sholat di kandangnya unta. Beliau katakan, la tusallu fi mabarikil ibil. Jangan kalian sholat di tempat-tempat. Subhanallah. Bismillah. Jangan kalian sholat di tempat-tempat unta itu diam atau di kandangnya. Fa innaha minasyayatin, karena onta-onta itu dari setan. Oh, seram sekali Pak. Padahal kita tahu orang Arab makan daging unta. Ya. Dikarenakan unta-unta itu bagian dari setan. Apa ini maksudnya? Kita dapatkan penjelasan hadis ini, bukan unta itu setan. Kalau betul unta setan, maka jelas tidak boleh dimakan. Ya. Unta itu setan dilihat dari kelakuannya ketika antum sholat, ikhwan, kata para ulama di sini. Antum sholat di kandang-kandang yang lain, binatang itu tenang.
Tetapi kalau sholat di kandang unta, unta itu wataknya itu keras. Jadi ditakutkan kalau antum sholat terganggu dengan gerakannya unta, boleh jadi antum tidak hanya terganggu, terluka. Maka dengan hal ini alasannya kita dilarang untuk sholat di tempat-tempat kandangnya unta. Kenapa? Karena kebiasaan orang Arab, ini artinya bahasa Rasulullah kan bahasa Arab. Kebiasaan orang Arab kalau menyebutkan sesuatu itu bandel, pembangkang, maka dia dijuluki kamu itu setan. Maka ini pun yang dijalikan dialeknya Rasulullah kepada penjelasan kenapa kita dilarang sholat di kandang unta. Fa innaha minasyaiton. Karena setan itu, karena unta itu kelakuannya seperti setan. Artinya bandel dalam perkara itu. Untuk melaksanakan sholat di kandang unta akan terganggu kehusuan kita. Ya, akan terganggu kehusuan kita. Inilah yang dijadikan alasan kenapa kita dilarang untuk sholat di sana, bukan karena najisnya, bukan. Ya, bukan karena najisnya. Kenapa? Karena kita dapatkan air kencing unta najis tidak? Tidak. Jadi bukan karena najisnya, tetapi karena ada alasan yang lain, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Kemudian ini pun artinya hanya sebagai faedah ilmu saja Pak ya, karena saya mensangsikan yang hadir di sini punya ternak unta. Jadi minimal ini sebagai sebatas ilmu, pemahaman kita ya. Syukur-syukur suatu saat antum bisa beternak unta. Ya. Kemudian kita beralih kepada hadis selanjutnya. Semoga ini bisa dipercepat. Bayan kaifiyati izalatil mani minat taub. Penjelasan tata cara menghilangkan air mani dari pakaian kita. Hadis Ibunda Aisyah, ini hadis masyhur ya, yang terkenal, yang sering kita ulang-ulang. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau katakan, kana Rasulullah SAW yaghsilul mani. Rasulullah SAW beliau mencuci air mani. Tsumma yakhruju ila shalah fi dzalika tsaub. Kemudian setelah mencuci air mani, beliau keluar menuju sholat dengan memakai pakaian tersebut. Artinya pakaian yang terkena air mani yang sudah dicuci. Wa ana anduru ila atharil ghasli fihi. Dan aku menyaksikan, kata Ibunda Aisyah, menyaksikan bekas air mani masih ada di pakaiannya Rasulullah setelah dicuci. Ya, hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian hadis riwayat Muslim menyebutkan berkaitan dengan hal ini juga. Ibunda Aisyah mengatakan, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulullah SAW farqa fayusalli fihi. Sungguh aku ini mengerik dari pakaian Rasulullah SAW air mani tersebut. Kemudian Rasulullah sholat. Jadi dalam satu kondisi Rasulullah mencuci pakaian yang terkena air maninya. Di kondisi yang lain Ibunda Aisyah mengerik tanpa mencuci. Ya, bahkan beliau dengan menegaskan. Ya, beliau katakan afrukuhu farkan. Afrukuhu farkan ini dalam pelajaran lugha artinya maf'ul mutlak. Untuk menunjukkan penegasan. Betul-betul aku kerik. Artinya tidak ada air, tidak ada bantuan air untuk dicuci. Tidak, betul-betul hanya dikerik saja. Kemudian aku saksikan Rasulullah SAW memakai pakaian tersebut dalam salat. Ya, dalam lafaz yang lain, laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bidufri min thawbihi. Sungguh aku, ya ahukkuhu itu adalah menggaruknya. Kalau tadi mengerik, sekarang digaruk. Jadi kurang lebih perbuatannya sama. Intinya mengerik atau menggaruk itu adalah fungsinya sama. Tetapi di sini ada penegasan, aku kerik air maninya Rasulullah dalam kondisi air maninya kering, bukan air mani yang basah. Ya, aku kerik dengan jari jemariku dari pakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang biografi Ibunda Aisyah mungkin kurang lebih kita telah sedikit banyak mengetahuinya, tetapi dari sini ikhwan ada faidah ilmu yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kisah ini menyebutkan dengan lafaz kana yagsilu. Rasulullah SAW
senantiasa. Ini menunjukkan seringnya. Artinya sering sekali disaksikan oleh Ibunda Aisyah, Rasulullah itu sering sekali mencuci air maninya dari pakaiannya. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Rasulullah seorang nabi yang mengajarkan jiwa mandiri sama umatnya, khususnya sama para suami atau calon suami, dalam masalah mencuci pakaian. Tidak langsung menyerahkan kepada istrinya, tetapi ini yang didapatkan oleh Ibunda Aisyah. Rasulullah SAW sering sekali mencuci pakaiannya sendiri tanpa meminta kepada istri-istrinya. Kemudian yang kedua ikhwan, air mani antum sudah mafhum. Tetapi yang mesti kita ingat adalah air yang keluar dari kemaluan kita ada 4 macam. Yang pertama mani, yang kedua madi, yang ketiga wadi, yang keempat kencing. Maka tolong dibedakan. Air mani tidak najis. Karena kalau yang saya dapatkan sampai saat ini, wallahu ta'ala alam, saya bukan ahli biologi, saya dapatkan dalam buku ilmu kedokteran yang saya baca, saluran ya pabrik air mani dalam tubuh kita salurannya berbeda dengan saluran kencing. Kalau yang saya dapatkan, pelajaran yang saya dapatkan dalam ilmu biologi, maka tidak najis karena beda saluran. Ya. Dan ini keindahan dalam ajaran Islam. Berbeda dengan kenapa kita diharamkan babi. Ya, karena katanya saluran air kencing babi itu sering bocor di perutnya, sehingga seringkali daging babi itu bau pesing. Maka di antara hikmahnya kenapa antum itu alhamdulillah tidak pernah memakan babi, karena itu salah satunya. Dagingnya tercampur dengan najis yang hidup setiap hari. Karena seringkali katanya urinnya itu salurannya bocor itu babi. Saking apa? Saking rakusnya babi sehingga berakibat organ dalamnya rusak. Dan kita tahu babi itu pemakan segalanya, bahkan kotorannya pun dimakan, kemudian keluar kotorannya dimakan lagi, keluar seterusnya. Kalau tidak ada kotoran maka lumpur pun dimakan, kemudian keluar jadi kotorannya dimakan juga dan seterusnya. Itulah babi. Ya, itulah babi. Maka kita diharamkan, di antara hikmahnya adalah seperti itu. Taib. Adapun manusia, air mani itu adalah tidak najis, dan itu adalah hikmah ilahiyah, hikmah dari Allah, pelajaran berharga yang tidak pernah dicek oleh para sahabat. Tetapi para sahabat langsung mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, berita dari engkau benar, kami benarkan, walaupun kami tidak mengecek. Tetapi realitas saat ini ikhwan, terungkap bahwasanya saluran tersebut berbeda dengan saluran air kencing yang tidak jelas najisnya. Ini yang pertama. Ya, air mani adalah tidak najis. Yang kedua, air mani keluar dengan sebab syahwat. Dan antum tahu warnanya bagaimana? Ya. Ini yang pertama. Ya, air yang keluar dari kemaluan kita. Yang kedua, air wadi. Air wadi pakai W, itu air yang keluar menetes setelah kencing. Itu najis. Ya. Air yang menetes setelah kencing itu najis, dan terlebih kata penulis itu sering terjadi kalau sedang tatkala saat ini musim hujan, musim dingin. Istilah orang Indonesia apa? Beser. Itu bisa kita katakan apa? Setelah kencing kok ada kencing lagi sedikit, itu adalah dikatakan wadi. Ya. Kemudian air itu air air wadi. Adapun air madi pakai M, ini adalah air yang keluar itu mirip-mirip air mani, ya, tapi dia najis. Mirip-mirip air mani tapi dia najis. Kapan itu terjadi? Biasanya dominannya keluar setelah hubungan intim. Setelah mengeluarkan air mani, kemudian nanti misalkan antum istirahat kemudian menetes sedikit, itu adalah dikatakan air madi. Ya, dan ini adalah najis. Maka konsekuensinya ikhwan, ketika antum sudah berhubungan intim, jelas antum harus mandi wajib. Yang dipermasalahkan adalah tatkala baju antum terkena air mani, tetapi juga setelah keluar air mani ada air madi, maka pakaian tersebut kena najis. Ya, karena keluar air madi. Taib. Yang terakhir adalah air kencing, dan antum sudah ma'ruf. Ya. Yang dipermasalahkan di sini ikhwan, apakah
mencuci itu adalah perkara yang wajib ataukah yang sunnah. Dalam madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mani anak Adam itu najis, dan ini menyelisihi dalil yang kuat. Maka mereka katakan apa? Berdasarkan perbuatannya Ibunda Aisyah yang menyaksikan Rasulullah mencuci mani. Jadi menurut madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka katakan air mani najis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencuci pakaiannya. Jadi bagaimana Pak? Mencuci pakaiannya. Kira-kira ini dalil kuat tidak? Apakah, tinggal kita munculkan lagi pertanyaan kepada madhab Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, apakah seluruh yang dicuci itu menunjukkan najis? Kalau betul air mani najis, kenapa Ibunda Aisyah mengeriknya? Itu jadi jawaban dari jumhur ulama. Maka kita katakan Rasulullah SAW disaksikan oleh Ibunda Aisyah mencuci maninya itu untuk menunjukkan sunnah cucian tersebut. Kenapa? Karena kalau air mani tersebut diwajibkan untuk dicuci, maka mestinya Rasulullah juga memerintahkan Ibunda Aisyah mencuci pakaian terkena air mani, mau air maninya kering atau basah tetap dicuci. Sama seperti kita pakaiannya kena kencing bayi, mau kering mau basah, tatkala kita ingat itu adalah kencing, pernah dikencingi, kita takut ada najisnya, maka dicuci. Tetapi kita dapatkan dalam hal ini jumhur mengatakan dalil madhab Abu Hanifah dan Imam Malik itu dalilnya lemah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memerintahkan untuk mencuci air mani tatkala kering, tetapi cukup dikerik dan tidak disalahkan perbuatan Ibunda Aisyah. Kemudian seseorang mencuci pakaiannya dari sesuatu tidak mesti itu untuk menunjukkan wajibnya dicuci pakaian tersebut, dan tidak mesti menunjukkan apa sesuatu tersebut perkara yang najis. Contoh, pakaian antum kena kotoran, katakan ya kena kotoran lah, tapi kotorannya binatang yang suci, yang halal dimakan, itu kan tidak najis, tapi antum cuci juga. Baik, artinya tidak seluruh pakaian yang kita cuci menunjukkan pakaian tersebut terkena najis. Baik, ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan kepada para jamaah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tadi Ustaz bilang apa? Kotoran binatang ternak suci. Pertanyaannya Ustaz, kalau umpamanya pas kita mau pergi sholat, baju kita kena kotoran ternak ini, apa harus kita ganti atau cuma diperciki air? Terus pertanyaan yang kedua, biasanya itu kalau kita naik motor kan biasanya tidak sengaja kena percikan genangan air di jalan itu Ustaz. Kita punya baju atau celana, apakah kita harus mencucinya atau cuma dipercikit air saja Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalha ma ba'd. Seperti yang disebutkan di pembahasan tadi berkaitan dengan kotoran binatang ternak itu suci, dan ini yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Maka kalaulah suci, hukumnya adalah sebagaimana hukum barang yang suci. Misalkan ini air minum suci, ya sudah suci, berarti hukumnya sama, tidak perlu diperciki, tidak perlu apa-apa. Nah, karena kita dapatkan memang adapun bau itu urusan lain, adapun bau itu urusan lain, tetapi dalam hukum suci tidaknya dia suci, maka tidak perlu dituntut untuk membersihkan.
Nah, karena itu suci yang dimaksud oleh para ulama adalah dalam kotoran binatang ternak itu suci yang bentuknya mutlak. Bukan suci kalau kering, tidak suci kalau basah gitu, tidak. Tetapi sucinya adalah secara umum, ya. Secara umum artinya kita tidak dituntut untuk membersihkan. Tidak dituntut untuk membersihkan barang yang terkena ataupun pakaian yang terkena kotoran tersebut. Karena memang suci, jadi ya sudah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Artinya kalau kita berpakaian itu kita gunakan dalam sholat sah tidak? Sah karena suci. Nah, sah dikarenakan suci, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan genangan air di jalan, ini tinggal dilihat genangannya itu kayak apa. Nah, karena ada genangan-genangan yang di dalamnya tercampur ada kotoran atau apa, ataupun kalaulah genangannya itu hanya sebatas lumpur, maka dia suci. Karena lumpur itu secara hukum asal adalah suci versi Islam. Kalau konteks dalam pakai deterjen maka kotor. Karena biar laku produknya. Adapun dalam konteks Islam kan lumpur itu suci, buktinya para petani ataupun para apa itu yang di ladang ataupun yang di sawah, mereka ketika sholat sudah, jangankan itu lumpurnya, jangankan lumpur berapa menit, dia lumpurnya berjam-jam. Kemudian waktu sholat tiba dia berwudu di situ dengan air mengalir, sholat sah karena lumpur tidak najis. Yang dipermasalahkan adalah kalau genangan tersebut bercampur dengan air comberan, yang air comberan konteksnya adalah biasanya kencing dan seterusnya, maka kita hukumi golibnya. Untuk kehati-hatian adalah kita hukumi dia najis. Tetapi kalau konteks dia lumpur biasa, genangan-genangan umum seperti kena air hujan seperti jalan poros THR itu yang subhanallah bagus sekali jalannya. Nah di situ kan itu hanya lumpur-lumpur biasa dari pasir ke atau apa, maka kita hukumi najis, suci. Kita hukumi suci, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustaz, masalah mandi wajib dengan berwudu. Ya. Apabila ada air sedikit, sebentar ini habis mau mandi wajib, tapi airnya sedikit. Mai dahulukan Ustaz mau berwudu atau dalam konteks anunya ini fikihnya bagaimana Ustaz ini? Berwudu dan atau anunya Ustaz? Mandinya Ustaz. Ini pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Berkaitan dengan mandi wajib, dengan kesediaan ataupun ketersediaan air yang minim, maka jelas solusinya adalah ketika air tersebut masih mungkin untuk melaksanakan mandi wajib, maka laksanakan. Artinya makanya konteks minimnya juga karena mesti diperjelas. Minimnya versi antum itu berapa persen? Karena ikhwan, untuk mandi wajib itu kalau menurut contoh Rasulullah SAW tidak sampai menghabiskan 1 ember. Adapun kita 2 ember aja nggak kenyang-kenyang. Jadi sebenarnya seperti waktu berwudu, kan Rasulullah berwudu cukup 1 gayung, itu cukup. Kalau kita 1 gayung itu hanya untuk kumur-kumur, maka konteks sedikit itu konteks siapa? Nah, jadi konteks sedikit itu adalah kalau dia ketika mandi wajib itu mampu menunaikan kewajiban mandi wajib, maka terlaksana sudah. Dan telah kita bahas dalam penjelasan matan Abi Suja dulu, syarah matan Abi Suja. Namanya mandi wajib itu yang wajibnya apa? Niat. Yang kedua adalah membasuh kemaluan. Ini membasuh kemaluan diperdisikan kalau keluar madi tadi, ya, karena mani tidak najis. Yang ketiga adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh, selesai 1 kali. Karena yang kedua dan ketiganya adalah sunnah.
Adapun rentetan bentuk mandi wajib yang sempurna itu Pak, membasuh tangan jari jemari 3 kali, kanan dulu 3 kiri, kemudian kemaluan, kemudian ini kepala dan seterusnya, kemudian melaksanakan wudhu seperti wudhu sholat, kemudian menyiramkan air ke kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Itu adalah menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Adapun yang wajibnya dalam mandi wajib adalah cukup niat, membasuh kemaluan dan menyiramkan air ke seluruh tubuh sekali, itu sudah menunaikan kewajiban. Jadi maka konteks sedikit tadi dilihat airnya kira-kira cukup tidak untuk itu. Maka pantas kalau Rasulullah SAW beliau mandi wajibnya tidak sampai 1 ember. Itu maksudnya konteksnya diarahkan kepada beliau mengerjakan amalan-amalan yang wajib dari ritual ibadah mandi wajib. Tidak menggabungkan dengan sunnah. Kalau dengan sunnah mungkin lebih dari itu. Nah, taib. Dan namanya mandi wajib, katakan konteks airnya sedikit sekali Pak Ustaz. Untuk kebutuhan yang lain, misalkan kemarau gitu ya. Kemarau kemudian tidak ada air, itu air betul-betul pasokan untuk minum. Maka bukan dituntut dialihkan kepada berwudu. Ya, tetapi dengan tayamum yang sebagaimana jawaban Rasulullah SAW kepada siapa? Ammar bin Yasir yang guling-guling di pasir. Yakfi kahakada, kata Rasulullah, cukuplah engkau pukulkan begini, kemudian ditiup, kemudian diusap ke wajah 1 kali dan ke tangan 1 kali, selesai. Itu adalah pengganti mandi wajib ataupun pengganti wudhu kalau tidak ada air, atau airnya memang betul-betul sedikit versi Islam ya, bukan prediksi kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin Satu lagi Ustaz. Oh, salah. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan wudhu ini Ustaz, Ya. Rasulullah dengan 1 mud ini kan cukup. Terus saat ini banyak di antara kita yang berwudhu kasih jalan keran, kasih kencang-kencang, artinya keras sekali jatuhnya itu air. Saya biasa lihat di tempat wudhu itu kencang sekali. Ini pada posisi seperti ini, maka pada dasarnya kan mubazir. Apakah kita berdosa pada akhirnya? Tadinya kan kita berwudu, tetapi pada akhirnya kalau kita mubazir begini kan ini mengundang harus banyak air yang kita pakai. Apakah pada akhirnya kita berdosa atau bagaimana ini Ustaz? Ya, itu yang pertama. Karena kita sudah diajarkan untuk hemat air, tetapi kita ini ihwa-ihwa ini saya lihat ini bukan hemat air tapi boros-boros air. Iya, langsung saja tuh begitu daripada kita tunggu. Yang kedua Ustaz, bahwa persoalan air madhi ini tadi, ini bukan Madhi. Ya, air madhi, bukan alif madhi, bukan alif madhi. Air madhi ini apakah kita dituntut untuk mandi wajib lagi Ustaz atau tidak, bagaimana Ustaz? Ya, sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan berwudu, itu kita ingat dengan hadis Utsman bin Affan, ya, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, artinya Utsman pernah mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Kemudian beliau katakan, kalau betul anda itu bisa berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW, yang seperti aku contohkan ini, kata Utsman, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dosanya diampuni dengan sebab wudu kita sempurna seperti wudunya Rasulullah SAW. Tetapi wudunya Rasulullah tidak boros air, berarti kelebihan ini belum diberikan kepada orang yang boros air. Kemudian tadi Pak Ali ini mengatakan yang berlebihan itu ada 2 orang, ikhwah ya. Jadi alhamdulillah tidak banyak ya. Hanya kasus 2 orang, ikhwah saya tidak tahu siapa. Karena di Kendari ini kalau ikhwah itu 1 orang ya. Jadi kalau dengar ikhwah berarti ada 2 kasus. Tapi ya, berlebihan di sini kalau wudunya wudu Rasulullah sesuai, misalkan dia berkumur-kumur dan seterusnya menghirup air ke hidung dan seterusnya keluarkan istinsar, berwudu ala Rasulullah, tapi kekurangannya di situ Pak Ustaz.
berlebihan. Kita katakan wudunya sesuai, tetapi dia ma'al itham, dia berdosa karena berlebihan dalam masalah penggunaan air. Tetap wudunya sah untuk dipakai untuk sholat, tetapi dengan membawa dosanya dia dalam berlebihan dalam air. Kenapa? Karena dia sudah tahu Rasulullah SAW berwudu mampu mencontohkan dengan satu gayung. Dan jangan antum berprediksi pakai gayung ala Arab katanya, seperti besar baskom. Tidak, betul-betul gayung. Ya. Dan itu mesti antum praktekkan. Coba antum praktekkan, cari gayung standar, ya. Kemudian isi air, kemudian antum berwudu dengan gayung tersebut. Pertahankan itu air sampai kaki kiri. Ya. Pertahankan itu air sampai kaki kiri. Ya, bukan hanya pas di wajah habis. Itu berarti belum sesuai, belum coba-coba menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Maka coba bapak-bapak yang hadir di sini, silakan anda praktekkan wudu dengan segayung air itu sanggup. Adapun yang merasa nggak puas itu adalah bisikan setan. Kenapa? Karena amalan Rasulullah bukan di atas dasar bisikan setan. Amal Rasulullah adalah sunnah. Maka coba antum ambil gayung di rumah, bukan baskom ya. Betul-betul gayung, kemudian isi air, kemudian bismillah berwudu dengan wudunya Rasulullah. Pak Ustadz kayaknya itu satu kali kumur-kumurnya. Tidak, betul-betul 3 kali. Ya, bukan 1 kali, betul-betul 3 kali. Coba antum praktekkan. Dan itu mampu. Maka tolong ikhwan, ketika berwudu di keran itu, ya, jangan membantu setan untuk menyia-nyiakan air dengan asumsi tenang ji, ini air bukan hasil rumah saya. Itu asumsi jamaah di masjid. Ini air kan yang bayar listriknya bukan saya, itu salah. Ya, kebanyakan jamaah mungkin prediksinya ini tidak merasakan bayarannya. Jangan dilihat bayarannya, dilihat tabdirnya. Itu yang dikatakan oleh Allah, Pak, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Tabdir, menyia-nyiakan harta itu koncone, temannya setan. Berarti antum ketika berwudu berusaha menghidupkan sunnah Nabi dengan sunnah setan. Berarti tidak mungkin ikhwan menggabungkan antara sunnah dengan maksiat. Ya, maka tolong yang berwudu kerannya dikecilkan. Bahkan sering ana dapatkan orang berwudu itu lagi begini-beginian, kerannya sudah besar. Begini, kemudian ngobrol, bahkan ditinggalkan dulu. Ya, subhanallah, itu sering terjadi. Dan itu terjadi bukan kepada anak-anak, mantan anak-anak. Sangat disayangkan. Ya, jadi dia seakan-akan tidak puas main air. Ya, maka tolong ikhwan, ketika air itu dinyalakan, ketika betul-betul akan dibutuhkan. Ya, dan ini mungkin secara tidak langsung kita menyindir diri kita bahwasanya kita belum selamat dari bisikan setan dalam masalah air. Bahkan ada sahabat yang diingatkan Rasulullah SAW, ketika kita sedang mandi di sungai saja masih ada kategori apa? Berlebihan. Ya, antum mandi di sungai itu bisa jadi berlebihan. Kenapa? Di luar kebutuhan. Banyak orang menyelam di air lama nggak ada manfaatnya, cuma nyelam saja. Itu masuk kategori berlebihan. Dan itu mungkin tidak kita anggap berlebihan karena tenang pale, ini kan halal. Ya, tetapi kita katakan ini terkena kategori apa? Peringatan dari Rasulullah SAW. Menyia-nyiakan waktu berendam di air tidak ada manfaatnya, hanya untuk itu, mendinginkan. Ya, Pak ikhwani fillah, ini mungkin teguran untuk kita semuanya. Mari kita praktekkan besok. Mari kita lihat siapa yang ihwa ini. Siapa ihwa yang lain. Dibiasakan kerannya dikecilkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah dan memadamkan sunnahnya setan. Wallahu ta'ala alam shawab. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana. Oh, afwan ana lupa. Madi ini bukan mani. Jadi madi dia najis, mani tidak najis. Mani itu konsekuensinya mesti mandi wajib. Adapun madi tidak. Madi itu seperti wadi, seperti kencing hukumnya, yaitu cukup najis saja dan tidak ada mandi wajib. Jadi konteks mandi wajib hanya kepada kasusnya kena keluar air mani. Ya. Dan afwan, tidak hanya keluar air mani. Kalau berkumpul antara seorang suami dengan istri, ya,
hubungan intim walaupun tidak keluar air mani, maka dia telah faqad wajabat al-ghusl kata Rasul. Maka telah wajib mandi wajib walaupun tidak keluar air mani. Ya, wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.